Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Di tengah dunia One Piece yang penuh warna, petualangan, dan ambisi, ada satu misteri yang terus menghantui banyak penggemar. Bukan tentang apa itu One Piece, bukan pula soal siapa yang akan menjadi raja bajak laut, tapi tentang ketakutan yang tidak biasa. Ketakutan yang muncul dari seorang pria yang selama ini berdiri tegak menghadapi segalanya. Shanks, si kaisar laut, takut pada Blackbeard. Mengapa tokoh sekuat dan seberani Shanks bisa merasakan ancaman dari seorang Yonko baru? Pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi kosong. Tanda-tandanya telah muncul sejak lama. Dalam chapter 434, sebuah peristiwa monumental terjadi. Shanks, sosok yang biasanya tenang dan tidak mudah bereaksi berlebihan, memilih untuk datang langsung ke kapal Whitebeard hanya untuk menyampaikan satu pesan. Waspadai, Teach. Itu bukan sekadar peringatan, itu adalah seruan darurat. Peringatan dari seseorang yang sangat jarang berbicara tentang bahaya, kecuali jika bahaya itu benar-benar nyata dan berpotensi menghancurkan keseimbangan dunia. Penting untuk memahami siapa Shanks, salah satu dari Yonko, bajak laut yang dihormati oleh Admiral Angkatan Laut, diundang dalam pertemuan tingkat tinggi dan bahkan bisa menghentikan perang Marineford hanya dengan satu kalimat. Pria seperti itu tidak akan mudah merasa cemas, apalagi takut. Namun, untuk Blackbeard, ada ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Luka di wajah Shanks bukan sekadar bekas pertempuran. Luka itu adalah simbol dari masa lalu yang belum selesai, dari pertemuan yang mengubah pandangannya terhadap bahaya. Luka tersebut diberikan oleh Teach sebelum Teach memiliki kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi. Artinya, bahkan sebelum menjadi pengguna kekuatan kegelapan, Teach sudah cukup berbahaya untuk melukai seseorang sekuat Shanks. Itu bukan hal biasa. Itu adalah bukti bahwa Teach membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kekuatan fisik atau teknik bertarung. Teach adalah anomali. Dalam dunia di mana banyak bajak laut berjuang keras untuk mendapatkan buah iblis secara kebetulan, Teach justru menunggu, merencanakan, dan memburu satu buah iblis spesifik, Yami Yami no Mi. Ini bukan strategi biasa. Ini adalah tindakan seseorang yang tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Selama lebih dari 2 dekade, Teach rela hidup di bawah bayang-bayang Whitebeard tanpa menonjol, tanpa mencolok. Semua itu hanya untuk menunggu satu kesempatan yang bisa membalikan dunia. Satu momen untuk mengambil buah yang bukan hanya kuat, tapi juga melanggar hukum alam dunia One Piece. Yami Yami no Mi adalah buah iblis yang tidak wajar. Buah ini tidak hanya memberikan kekuatan kegelapan, tetapi juga memungkinkan penggunanya menyerap dan meniadakan kekuatan buah iblis lain. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dunia One Piece memiliki aturan yang sangat jelas tentang buah iblis. Setiap orang hanya bisa memiliki satu, dan kekuatan tersebut tidak bisa dibatalkan. Namun, kehadiran Yami Yami no Mi mengacaukan semua logika itu. Dan Teach seakan sudah tahu kekuatan tersebut sejak awal. Dari sini, muncul dugaan bahwa Teach memiliki akses terhadap pengetahuan terlarang, mungkin berasal dari abad kekosongan, atau bahkan berasal dari sumber yang lebih gelap, sesuatu yang terkait dengan rahasia sejati dunia.
Hal ini akan menjelaskan kenapa Teach tahu tentang buah tersebut dan kenapa ia begitu percaya diri menjalankan rencana gilanya yang sangat berisiko. Tidak hanya itu, Teach juga menjadi satu-satunya karakter di seluruh seri yang berhasil memiliki dua kekuatan buah iblis secara bersamaan, Yami, Yami, Nomi, dan Gura, Gura, Nomi. Hal yang secara teori seharusnya membunuh siapapun yang mencoba. Namun, Teach berhasil. Dan ini mengarah pada satu spekulasi besar. Teach bukan manusia biasa. Tubuh Teach, berdasarkan beberapa petunjuk dalam cerita, kemungkinan memiliki struktur yang berbeda dari manusia pada umumnya. Marco pernah menyebut bahwa tubuh Teach tidak seperti manusia biasa, yang menjadi alasan bagaimana dia bisa menggunakan dua kekuatan buah iblis sekaligus. Beberapa teori menyebutkan bahwa Teach mungkin memiliki lebih dari satu jiwa, atau bahwa dia adalah hasil dari eksperimen kuno yang berhubungan dengan buah iblis. Ada juga kemungkinan bahwa tubuhnya terkait dengan simbol 3 kepala pada bendera bajak lautnya, yang bisa menunjukkan eksistensi 3 entitas dalam satu tubuh. Jika semua ini benar, maka Shanks bukan hanya melihat Teach sebagai musuh yang kuat. Ia melihat Teach sebagai simbol kekacauan, sosok yang bisa menghancurkan struktur dunia yang telah ada selama berabad-abad. Bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena ilmu dan niatnya. Shanks selama ini berperan sebagai penjaga keseimbangan dunia. Meskipun ia adalah bajak laut, Shanks tidak bertindak seperti kebanyakan Yonko. Ia tidak memperluas wilayah secara agresif, tidak memperbudak rakyat, dan bahkan menjaga hubungan damai dengan pemerintah dunia dalam kadar tertentu. Maka, ketika sosok seperti ini memperingatkan tentang ancaman, itu adalah pertanda serius. Namun, mengapa Shanks tidak menghentikan Teach lebih awal? Jawabannya kompleks. Ada faktor politik, strategi, dan kehati-hatian. Menghadapi Teach secara langsung tanpa perencanaan matang bisa menciptakan perang besar yang akan menghancurkan lebih dari yang bisa diselamatkan. Shanks tahu bahwa perang terbuka dengan Teach bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi tentang apa yang akan runtuh setelahnya. Selain itu, Teach berkembang secara perlahan tapi pasti. Di awal, ia hanyalah mantan kru Whitebeard yang mengkhianati saudaranya. Tapi, setelah membunuh Teach dan mendapatkan Yami Yami Nomi, ia segera merancang langkah berikutnya. Menangkap Ace, menyerahkannya ke Angkatan Laut, lalu memanfaatkan kekacauan Marineford untuk mencuri kekuatan Whitebeard dan naik ke tahta Yonko. Semua terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat, tapi sangat terencana. Ini bukan hasil keberuntungan. Ini adalah permainan catur, dan Teach adalah Grandmasternya. Di sisi lain, Shanks juga mungkin terhalang oleh rasa hormat terhadap Whitebeard. Saat memperingatkan Whitebeard, Shanks tidak bisa memaksakan kehendaknya. Ia hanya bisa memperingatkan, dan sayangnya Whitebeard memilih untuk tidak mendengarkan karena percaya pada Ace dan tidak menyadari bahwa ancaman dari Teach jauh lebih besar dari yang terlihat. Setelah Whitebeard gugur dan Teach naik sebagai Yonko, barulah situasi berubah. Namun, saat itu pun Shanks masih menahan diri, karena sekali lagi perang terbuka antara dua Yonko bisa menjadi awal dari bencana global. Dunia yang saat ini berada dalam kondisi seimbang bisa hancur jika dua kekuatan besar bertabrakan tanpa alasan yang tepat. Namun, waktu terus berjalan. Teach tidak berhenti berkembang. Wilayah kekuasaannya meluas, informasi yang ia kumpulkan semakin banyak, dan kekuatannya tumbuh. Di chapter 1054, Shanks kembali menunjukkan sikap waspada terhadap pergerakan Teach. Ini
menunjukkan bahwa ancaman itu belum berlalu. Bahkan, mungkin justru semakin besar. Kemungkinan besar, Shanks tengah mempersiapkan sesuatu. Mungkin bukan dirinya yang akan melawan Teach secara langsung. Mungkin ia menaruh harapan pada generasi baru, Luffy, atau mungkin pihak ketiga yang belum diketahui. Namun satu hal yang pasti, Shanks tahu bahwa pertarungan dengan Teach tidak bisa dihindari selamanya. Pertemuan itu hanya soal waktu. Dalam bayangan dunia yang penuh misteri ini, hubungan antara Shanks dan Teach bukan sekadar rivalitas. Ini adalah konflik ideologis. Shanks mewakili keseimbangan, kehormatan, dan stabilitas. Sementara Teach mewakili kekacauan, manipulasi, dan penghancuran struktur lama. Ini adalah konflik yang akan menentukan arah dunia setelah era Roger benar-benar berakhir. Jika Teach benar memiliki keterkaitan dengan abad kekosongan, atau mungkin mengetahui rahasia tentang Joy Boy, maka dia adalah pemain kunci dalam akhir cerita One Piece. Dan Shanks, yang sejak awal tampaknya tahu lebih banyak daripada yang ia perlihatkan, juga memegang bagian dari teka-teki itu. Maka, benturan antara keduanya tidak hanya akan menjadi duel kekuatan, tapi juga benturan antara dua kutub takdir. Yang satu ingin menjaga, yang satu ingin menghancurkan. Masih menjadi misteri apa sebenarnya tujuan akhir Teach? Tapi, satu hal yang jelas, langkah-langkahnya tidak acak. Setiap tindakan Teach sejak awal tampaknya diarahkan menuju satu titik, penguasaan atas sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar One Piece. Mungkin Teach tidak hanya ingin menjadi raja bajak laut, mungkin ia ingin menjadi penguasa realitas baru dengan menumbangkan hukum alam dan menciptakan tatanan dunia baru berdasarkan kekacauan. Dengan semua hal ini dipertimbangkan, wajar jika Shanks menunjukkan ketakutan yang tidak biasa. Karena yang ia lihat bukan hanya bajak laut biasa yang mengejar kekuasaan. Yang ia lihat adalah gerbang kehancuran. Dan di baliknya berdiri sosok berjanggut hitam dengan senyum licik dan ambisi tanpa batas. Tinggal menunggu waktu hingga konfrontasi tak terhindarkan ini terjadi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah. Karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.